warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana lakum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azanallah wa rahimani wa rahimakumul jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam kegiatan daurah tauhid dengan membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah taala menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk memahami dan kekuatan untuk mengamalkan secara lahir maupun batin kebenaran yang menjadi keyakinan kita semuanya yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus saleh ridwanullah alim ajmain. Amin. Ya, melanjutkan kajian kita seri yang ketiga dari bahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana terakhir kita sampai kepada sifat apa terakhir? Sifat ridho, ghadab dan sejenisnya. Betul. Surat sebelumnya apa? Sifat apa? Sifatnya, kalau sifatnya apa sebelumnya? Surat makar, ya. Baik. Ya, terakhir sifat maghfirah dari firman Allah, wali'afu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafur rahim. Ya, selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, masih dalam ayat-ayat terkait dengan sifat-sifat Allah taala, baik terkait dengan sifat-sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah, baik yang akliyah maupun khabariyah.
Dan secara umum ya sifat-sifat subutiyah ya mengingatkan kembali tentang pembagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi ditinjau dari dimilikinya atau tidaknya oleh Allah Ta'ala. Sifat terbagi menjadi dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah berupa sifat-sifat kesempurnaan. Sifat salbiyah adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala, dinafikan dari Allah berupa sifat-sifat kekurangan. Kemudian sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi dua, sifat-sifat datiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Sifat datiyah adalah sifat yang melekat pada diri Allah secara terus menerus, tidak ada kaitannya dengan kehendak, di mana Allah yashal mutasifan biha, Allah senantiasa dan terus menerus bersifat dengannya, seperti sifatul hayat, sifatul ilm, sifatul qudrah, sifatul quwah, dan sifatul ulu, dan yang lainnya. Kemudian sifat-sifat fi'liyah itu sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala, yang berlaku kaidah bimasa matasa kaifasa. Perbuatan apa yang Allah kehendaki, kapan Allah berkehendak, dan bagaimana Allah berkehendaknya, maka itu adalah sifat-sifat fi'liyah. Seperti sifatul al-istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Dan sifat-sifat yang nanti kita akan pelajari juga dalam hadis, seperti misalnya atau yang sifat dhahik, bertawa, al-ajab, heran, termasuk sifatul ghadab, murka, mahabbah, cinta, al-karahah, benci, dan lain sebagainya. Dan di sana ada sifat yang ditinjau dari suatu sisi, maka sifat datiyah, ditinjau di sisi yang lainnya, maka sifat fi'liyah, sifatul kalam misalnya. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat kalam sebagai sifat datiyah, di mana Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Allah zat yang berbicara sejak ajal yang tidak bermula hingga abad yang tidak ada akhirnya, maka Allah zat yang memiliki sifat berbicara. Tetapi ditinjau di sisi Allah yatakallamu bimasa matasa kaifasa, maka sifatul kalam adalah sifat fi'liyah. Allah berbicara kapan dia berkehendak, kepada siapa yang berkehendak, dengan bahasa apa yang dia berkehendak, dan bagaimana dia berkehendak dari si suaranya, maka itu adalah sifat fi'liyah. Maka sifat fi'liyah atau dikenal juga sifat ikhtiariyah, sifat yang terkait pilihan Allah Ta'ala, ditinjau dari jenisnya, atau kadang para ulama menyebutkannya dengan nau'nya, maka itu qadim, artinya sudah ada pada zat Allah sejak azali. Tetapi ditinjau dari satuannya, satuan-satuan perbuatan, maka itu hadis, baru. Maka kita kenal dengan istilah para ulama qadimun nau' hadisul ahad. Nau'nya, secara jenisnya atau ragamnya itu sudah dulu azali Allah memiliki sifat tersebut, tetapi dari sisi pelaksanaannya, kapan Allah berbuatnya, maka itu baru sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Ya, itu sifat fi'liyah, qadimun nau' hadisul ahad. Secara nau'nya naul fi'il, maka Allah memiliki sifat berbuat.
Tapi perbuatan apa yang Allah akan lakukan, kapannya Allah lakukan, nah, maka itu baru ketika Allah melakukannya. Maka perbuatan yang hari ini Allah lakukanlah ya perbuatan yang hari ini, bukan perbuatan yang hari esok atau perbuatan yang hari kemarin. Tetapi bahwa kemampuan Allah melakukan apa yang diperbuat kemarin, hari ini, dan besok dan seterusnya itu adalah dimiliki oleh Allah sejak apa? Sejak azali. Itu apa istilahnya? Qadimun nau hadisul ahad. Qadimun nau hadisul ahad. Ya. Nah, sekarang kita beranjak kepada firman Allah yang beliau bawakan, walillahil izzatu walirasulihi. Wa qawluhu an iblis fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Melebawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 8, dan milik Allah lah, hanya milik Allah lah al-izzah, keperkasaan, kemuliaan, dan juga milik Rasulnya. Dan firman Allah Ta'ala tentang iblis, di mana iblis bersumpah, maka demi kemuliaanmu, keperkasaanmu, aku betul-betul akan sesatkan mereka semuanya. Ya, sifat berikutnya adalah sifatul izzah. Sifatul izzah yaitu sifat kemuliaan atau keperkasaan. Nah, sifatul izzah ini termasuk sifat dzatiyah, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki keperkasaan, kemuliaan sejak ajal yang tidak bermula hingga abad yang tidak akhirnya, senantiasa melekat pada diri Allah Ta'ala sifatul izzah. Dan kalau kemudian kita petakan dari sisi apakah itu akli atau khobariyah, ingat apa akli atau khobariyah? Akli adalah sifat yang terjangkau secara akal, khobariyah sifat yang tidak terjangkau secara akal. Kita tahu karena ada informasinya semata. Kalau tidak ada informasi dari ayat dan hadis, kita nggak mungkin tahu. Tapi kalau sifatul akliyah, di samping ada ayat izzah Allah ada tiga makna. Yang pertama izzatul qadar. Izzah dalam arti dia mulia, terhormat, dia pemilik keagungan, kemuliaan, itu izzatul qadar. Kemudian yang kedua izzatul qahar wal ghalabah. Izzatul qahar yaitu keperkasaan, mendominasi. Keperkasaan mutlak ada di sisi Allah Ta'ala, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Ini izzah, perkasa. Kemudian yang ketiga izzatul imtina. Izzatul imtina. Jadi izzatul imtina ini adalah Allah memiliki sifat di mana tidaklah menerima manfaat dan menerima madarat. Ya, tidak mungkin ada kemanfaatan yang bisa diterima oleh Allah Ta'ala dan madarat yang menimpa pada Allah Ta'ala. Itu al-imtina, kemampuan untuk mencegah,
Karena Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Maha Cukup. Sebagaimana dalam sabda Nabi, innakum, dalam sabda Nabi dalam hadis, ya, jadi zat Allah Ta'ala, diri Allah tidak akan mendapatkan manfaat dari makhluknya, dan juga tidak akan mendapatkan madarat dari, tertimpa madarat dari makhluknya. Itu izzah. Ya, oleh karena itu, jadi dan sifat izzah ini pun sifat yang apabila seorang hamba itu mengetahuinya, memilikinya, maka itu juga merupakan sifat kesempurnaan. Sebagaimana kita ketahui, jadi banyak dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang apabila seorang hamba itu memilikinya, maka apa? Itu merupakan sifat kesempurnaan baginya. Ya, karena secara kalau kemudian kita kelompokkan dari sifat Allah Ta'ala, jadi ada yang itu khusus dari si makna dasarnya, ya, dari si makna dasarnya. Ada yang khusus, hanya Allah Ta'ala pemiliknya, seperti sifat uluhiyah misalnya. Maka tidak ada makhluk satupun yang memiliki sifat uluhiyah. Kemudian ada yang bisa dimiliki oleh makhluk, dan otomatis kalau itu bisa dimiliki oleh makhluk dan itulah sifat bagus, kesempurnaan bagi makhluk, maka ya semakin makhluk memilikinya semakin banyak, maka semakin kesempurnaan. Ada sifat rahmah, ada sifat izzah, ya, ada sifat kalam, sifat ilmu dan sebagainya. Dan di sana ada sifat yang yang kadang dimiliki oleh makhluk tapi tercela, seperti sifatul kibriya. Al-kibr itu hanya hak Allah Ta'ala, tapi kadang manusia memiliki sifat, melekat pada dirinya sifatul kibr. Itu dia tercela. Nah, maka dalam sifat-sifat yang memungkinkan dimiliki oleh makhluk dan itu merupakan sifat keterpujian, maka semakin banyak memilikinya semakin bagus. Maka seorang hamba yang memiliki izzah bagus, sehingga dia tidak suka mengharapkan dari makhluk manfaatan. Ya, maka itu izzah namanya, memiliki izzah, tidak berharap kemanfaatan. Dan juga ketika dia memiliki sifat-sifat kemuliaan, maka menjadi izzah dan menempuh semua sebab yang akan mendatangkan izzah, seperti memaafkan. Mazada abdun bin afin illa izzah. Tidaklah seorang hamba bertambah dengan sebab memaafkan kecuali semakin apa? Mulia, semakin izzah. Justru itu keperkasaan. Ya, itu sifatul izzah. Maka sumpah iblis di hadapan Allah Ta'ala, fabi izzatika, dan demi keperkasaan. Jadi iblis bersumpah dengan keperkasaan Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahwa ya, dengan keperkasaan Allah Ta'ala dia bersumpah dengan keperkasaan Allah akan menyesatkan segala manusia.
Jadi seakan-akan ada apa? Ada isti'anah dengan keperkasaan Allah, tapi untuk apa? Untuk menyesatkan, untuk hal yang buruk, yaitu menyesatkan manusia. Karena untuk menyesatkan manusia butuh apa? Butuh bola apa? Butuh kekuatan. Ya, untuk bisa mengalahkan manusia sehingga mereka tersesat dari jalan kebenaran. Ya. Kemudian sifat-sifat yang berikutnya adalah sifat-sifat salbiyah tetapi secara umum. Sifat salbiyah dinafikannya dari Allah sekutu, dinafikannya dari Allah syarik. Melebawakan wa qawluhu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, wa qawluhu wa'budhu wastabir wa'budhu wastabir li ibadatik hal ta'lamu lahu samia, wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa qawluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, wa qawluhu wa minan nas may yattaqidu min duni la andada yuhibbuhum kahubbillah, wa qawluhu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattaqid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul waliyyun minad dulli wa kabbirhu takbira, wa qawluhu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qulu tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi liyakuna lil alamin nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattaqid waliya wa lam yattaqid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, wa qawlu mattaqadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'du ma la ba' subhanallahi amma yasifun. Alimul wa qawlu alimul ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun, wa qawlu fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, wa qawluhu in qul innama harama rabbi al-fahisha ma dhahara minha wa batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa tusriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Ya. Ini ayat-ayat disampaikan oleh mu'allif rahimahullah terkait dengan kemahasucian Allah Ta'ala dari segala sifat ketidaksempurnaan. Ya, pertama firman Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Ta'ala, Maha Suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Firman Allah Ta'ala, maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu ada bagi Allah Ta'ala padanan? Tidak ada. Dan firman Allah Ta'ala, dan tidak ada bagi Allah Ta'ala padanan seorang pun. Dan firman Allah Ta'ala, maka jangan sekali-kali kalian jadikan tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu bahwa Rabb kalian hanya Allah Ta'ala. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam ibadah, sementara kalian tahu bahwasanya Rabb kalian hanya Allah Ta'ala. Dan firman Allah, dan di antara manusia ada yang menyembah selain Allah Ta'ala sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala.
di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sembahan tersebut sebagaimana mencintai Allah Ta'ala. Dan juga firman Allah Ta'ala, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki satu anak pun dan juga tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dan juga tidak memiliki wali, kekasih, kecintaan, pembela disebabkan karena kerendahan Allah Ta'ala. Maka bertakbirlah dengan sebenar-benarnya. Dan firman Allah Ta'ala, Maha suci bagi Allah Ta'ala, atau mensucikan Allah Ta'ala semua yang ada di langit dan juga di bumi, dan hanya milik Allah kerajaan, dan hanya milik Allah pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga firman Allah Ta'ala, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar Dia memberikan peringatan kepada segenap alam. Dan firman yang hanya miliknya lah kerajaan di langit maupun di bumi, dan tidaklah Dia memiliki seorang anak pun, dan tidak pula ada sekutu baginya di dalam kerajaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan ukuran-ukurannya. Dan firman Allah Ta'ala, sama sekali Allah tidak memiliki seorang anak pun, dan tidak pula ada satu ilah pun bersamanya. Jika ada, niscaya akan masing-masing ilah itu pergi kepada apa yang Dia ciptakan, lalu saling mengungguli yang satu terhadap yang lainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Juga firman Allah Ta'ala, kelanjutannya, yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nampak, maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Juga firman Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kalian membuat perumpamaan untuk Allah, sesungguhnya Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Juga firman Allah Ta'ala, katakan sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala hal yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, berupa dosa, pelanggaran hak terhadap orang lain, mempersekutukan Allah di mana tidak ada hujah tentangnya, dan kalian berbicara tentang Allah Ta'ala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, itu ayat-ayat semuanya tentang hal-hal yang nakis, yang kurang, yang ketidaksempurnaan dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah dibicarakan di awal ketika kita bahas bahwasanya Allah qad jama'a baina ma sama bi nafsu wa wasaf bi nafsu baina nafs wal isbat, bahwa Allah telah menggabungkan dan dalam menami dan mensifat dirinya antara nafi dan isbat, penafian dan mengisbatkan. Sudah dijelaskan bahwa untuk sifat-sifat salbiyah di dalam Al-Quran dan hadis fungsinya sama sebagaimana sifat subutiyah, yaitu informasi tentang keterpujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah menceritakan dirinya, maka itu adalah berupa pujian untuknya, baik dengan metode subutiyah, menginformasikan apa saja yang Allah miliki, demikian juga menginformasikan apa saja yang tidak Allah miliki. Itu muaranya sama. Itu apa? Keterpujian bagi Allah Ta'ala. Dan sudah disampaikan bahwa keterpujian itu adalah untuk sesuatu yang dimiliki, bukan untuk sesuatu yang tidak dimiliki. Sehingga ketika Allah menginformasikan bahwa Dia tidak memiliki
sesuatu yang dinafikan dari Allah Ta'ala, maka mengandung dalamnya penetapan apa yang dimiliki oleh Allah SWT yang merupakan lawan dari yang dinafikan. Dan bentuk penafiannya, dominasinya umum secara umum atau seringnya adalah dalam bentuk global. Ya, Allah menafikan ketidaksempurnaan darinya dalam bentuk global. Itu dominasi dari informasi ketidakmilikan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala atau Rasulnya dalam bentuk global. Dan terkadang Allah Ta'ala menafikan dari dirinya beberapa sifat dalam bentuk terperinci. Ya, karena ada alasan, ada latar belakang, ada hikmah yang terkandung dalamnya. Tetapi baik dalam bentuk global maupun dalam bentuk terperinci, muaranya sama. Di sana ada informasi tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara umum maka yang dinafikan dari Allah Ta'ala, kalau kemudian kita poin-poinkan, ya, ada 4 atau 5. Kita cek. Yang pertama adalah dinafikan adanya kesepadanan. Ya, Allah menafikan dari dirinya ada kesepadanan. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesuatu yang sepadan dengan Allah, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah menafikan dari dirinya persekutuan. Ya, sekutu itu tidak mesti sepadan. Ya, karena kadang kita berserikat dengan yang satu lebih dominan dari yang lainnya. Ya, jadi kesepadanan tidak ada. Jangankan kesepadanan, persekutuan pun tidak. Ya, kita dengar tadi walam yakullahu syarikun fil mulk. Tidak ada bagi Allah Ta'ala sekutu. Kemudian yang ketiga, dinafikan dari Allah sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kekurangan. Jadi secara spesifik ya, sifat yang secara otomatis benak yang mendengarnya itu sifat kekurangan. Seperti la yu'jizu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Lemah semua, paham? Itu sifat kekurangan. Dolim walaytlimu rabbuka ahada. Kedoliman itu sifat kekurangan. Siapapun pemiliknya itu sifat kekurangan. Kemudian yang keempat, dinafikan sifat kekurangan pada kesempurnaan yang dimilikinya. Dinafikan sifat kekurangan pada sifat kesempurnaan yang dimilikinya. Misalnya pada watawakal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah zat yang hidup yang tidak mati. Jadi setiap sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu apa? Bersih dari apa? Sifat kekurangan pada sifat tersebut. Nah, sifat hayat, apa saja yang mengurangi kesempurnaan hayat itu Allah tidak punya. Karena hayat Allah sempurna. Kemudian yang kelima, dinafikan dari Allah sifat yang merupakan khususnya makhluk. Ya, dinafikan dari Allah yang merupakan sifat khususnya makhluk, seperti lam yalid wa lam yulad, berputra dan diputrakan, maka dinafikan dari Allah Ta'ala.
Karena berputra dan putrakan itu khususnya makhluk. Ya, termasuk dinafikan dari Allah istri, pasangan hidup, itu khususnya makhluk. Dan sekali lagi, dari 5 macam penafian diantaranya, dan bisa jadi di sana ada model-model yang lainnya, penafian yang lebih spesifik yang lainnya. Tetapi yang jelas bahwa setiap jenis penafian dari Allah Ta'ala, sesuatu yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Ta'ala, maka itu terkandung informasi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesempurnaan secara umum maupun kesempurnaan secara khusus. Ketika yang dinafikan adalah kekurangan secara umum, maka memberikan informasi kesempurnaan secara umum. Ketika yang dinafikan adalah kekurangan secara spesifik, sifat spesifik tertentu, maka di dalamnya ada informasi kemahasempurnaan Allah Ta'ala dari lawan sifat yang dinafikan. Ya, ini sifatul manfiyah, sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala atau sifat salbiyah. Selanjutnya kita ke sifat berikutnya, yaitu sifatul istiwa dan sifatul ulu. Sifatul istiwa dan sifatul ulu. Wa qaulu ar-rahmanu al-'arsy istawa. Wa qala fi suratil furqan summa istawa al-'arsy fi sittati mawadi'. Wa qauluhu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wa qauluhu barrafa'u Allahu ilayhi. Wa qauluhu ilayhi yas'alul kalimut thayyib wal amlu shalih yarfa'u. Wa qauluhu an fir'aun ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attaliya ilahi Musa wa inni la adunhu kadiba. Wa qawlu a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama ayursila lakum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadir. Wa qawluhu waladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa al arsy ya'lamu yalju fil ardi. Ini sudah beda lagi sifatul ma'iyah. Ya, tentang sifat al-istiwa, al-arsy dan sifatul ulu. Beliau bawakan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman naik meninggi, menetap di atas ars. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Demikian juga Allah berfirman, kemudian dia istiwa di atas ars dalam 6 ayat. Ada ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas ars di samping ayat Ar-Rahmanu al-'arsy istawa. Totalnya ada 7 ayat. Yaitu berarti dalam surat Toha ayat 5,
Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Kemudian firman Allah Ta'ala, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, menggenggammu, dan mengangkatmu kepadaku. Dan firman Allah Ta'ala, bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Dan firman Allah, kepadanya lah naik kalimat yang baik dan amal soleh mengangkatnya. Dan firman Allah Ta'ala, wahai Haman, tentang Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku gedung pencakar langit dulu yang tinggi, agar aku ya, perbedaan antara sifatul istiwa dengan sifatul ulu, atau sifatul ulu dengan sifatul istiwa. Sifat kemahatinggian Allah dengan istiwanya Allah di atas ars. Yang pertama, bahwa sifatul ulu adalah sifat dzatiyah, sementara sifatul istiwa itulah sifat fi'liyah. Kemudian yang kedua, bahwa sifatul ulu adalah sifat akliyah,
sebagai cek pemahaman. Ya. Kapan Allah pernah tidak berada dalam ketinggian? Kapan Allah pernah tidak berada dalam ketinggian? Tidak pernah? Sepakat? Sepakat tidak pernah? Iya, saya pernah. Allah tidak berada dalam ketinggian. Pernah? Jadi pernah Allah tidak berada dalam ketinggian? Pernah. Ikhtilaful ulama. Ya. Berarti ya Anda punya problem. Yang menjawab pernah. Ya, belum kelak apa yang disebut sifat dzatiyah. Namanya sifat dzatiyah terus menerus. Sifat dzatiyah Allah tadi apa? Ulu. Berada dalam ketinggian. Syaratnya Allah berada di ketinggian. Berarti otomatis Allah nggak pernah dalam keadaan tidak berada dalam ketinggian. Sesuatu yang dikatakan pernah tidak, itu berarti sifat fi'liyah. Ya. Ya, koreksi masing-masing. Ini Pak, tadi masih ada problem. Sudah. Jadi, pernahkah Allah tidak berada dalam ketinggian? Dalam semua ketinggian, baik ketinggian datnya, ketinggian qadarnya, kedudukannya, maupun ketinggian qaharnya, keperkasaannya, menguasainya. Dalam tiga maknanya, itu senantiasa melekat pada Allah Ta'ala. Dari azal yang tidak bermula hingga abadi yang tidak ada akhirnya. Pertanyaan berikutnya, pernahkah Allah tidak istiwa di atas arsy? Pernah? Pernah Allah tidak istiwa di atas arsy? Pernah? Mengapa pernah tidak istiwa di atas arsy? Karena fi'liyah. Karena fi'liyah, karena yang namanya fi'liyah pernah Allah tidak dalam keadaan demikian. Apa saja? Kalau sifat fi'liyah itu kaitannya dengan mata sya', kapan Allah berkehendak. Berarti pernah Allah tidak lakukan. Iya. Nah, kalau memang pernah, kapan? Kapan Allah nggak istiwa di atas arsy? Sebelum menciptakan makhluk, oke, jelas. Iya, otomatis. Arsy-nya belum ada. Bagaimana mau dikatakan Allah istiwa dan arsy-nya belum diciptakan? Jadi sebelum Allah menciptakan arsy, sebelum arsy diciptakan, Allah tidak istiwa di atas arsy. Allah istiwa atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, yang kedua, sebelum menciptakan langit bumi itu masih tanda tanya. Yang pasti, yang pasti, yang pasti benar. Ketika sedang menciptakan langit dan bumi, inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Jadi ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, posisinya tidak sedang istiwa di atas arsy. Selesai menciptakan langit dan bumi, Allah istiwa. Sebelumnya apakah Allah istiwa? Wallahu a'lam. Ya, sebelum
menciptakan bumi. Bisa jadi Allah istiwa mau menciptakan bumi meninggalkan istiwa. Ya. Siapa sampai sini belum telak? Ya, sudah. Nah, apa sih makna istiwa itu? Ya, istiwa ala, karena istiwa itu maknanya bisa beragam sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau istiwa fasawa tanpa ada adatul harful jar, maka ya itu maknanya menyempurnakan. Kalau harful jarnya dengan ila, itu maknanya menuju. Semasawa ila sama, menuju ke atas. Tapi kalau dengan ala dan semua istiwa ala arsalah ala pas semasawa al ars. Jadi Allah yang kalimat istiwa kemudian itu dikaitkan dengan ala, itu pasti dengan ars. Semastawa al ars. Nah, istawa ala itu maknanya ya ulu ala wartafa'a waso'ala istaqarra. Tiga makna pertama itu berdekatan, yaitu meninggi di atas, menetap. Yang agak spesifik adalah pada istaqarra, menetap. Dengan demikian maka istawa al-ars, Allah menetap meninggi di atas ars. Allah naik meninggi dan tetap di atas ars. Ketika Allah berkehendak untuk istiwa di atas ars, maka berarti Allah berkehendak untuk naik meninggi, menetap di atas ars. Ketika Allah tidak berkehendak untuk istiwa di atas ars, berarti ya Allah tidak menetap meninggi di atas ars. Ya, karena istiwa sifat fi'liyah. Kadang Allah istiwa, kadang Allah tidak istiwa. Nah, ada nggak sih sesuatu yang gambaran konkret yang bisa kita lihat ulu tapi nggak istiwa gitu. Ya, ulu dia lebih tinggi, lebih tinggi. Ada nggak sih dari makhluk yang dia lebih tinggi tapi nggak istiwa di atasnya, lebih tinggi dari sesuatu tetapi tidak istiwa di atas sesuatu tersebut? Makhluk. Ya, dia lebih tinggi tapi nggak istiwa. Ada. Nah, contohnya, ya, itu istiwa. Apakah istiwa masih nginjak? Ya, ini kita di sini, burung di sana, burung terbang, tinggi nggak? Istiwa nggak burung itu? Enggak ya. Lebih tinggi tapi enggak istiwa. Jadi enggak lazim bahwa lebih tinggi itu mesti istiwa di atas yang dia lebih tinggi darinya. Ya.
yang lebih. Jadi kalau burung hinggap di kepala kita disebut apa? Dia istiwa di atas kita ya. Istiwa di atas kepala. Ketika dia apa? Hinggap. Itu apa? Burung istiwa. Otomatis di atas kita enggak. Jadi kalau istiwa di atas sesuatu pasti di atasnya. Tapi sesuatu jika di atas sesuatu belum tentu istiwa di atas sesuatu tersebut. Jelas? Contoh yang dalam Al-Quran adalah kapal Nabi Nuh. Ya, kapal Nabi Nuh. Ketika air banjir mencapai puncak banjirnya, maka otomatis kapal Nabi Nuh di atas gunung. Betul atau salah? Betul atau salah? Artinya lebih tinggi dari gunung. Betul atau salah? Ya. Kemudian kapal berhenti atau berjalan? Berjalan. Seiring dengan kapal berjalan, air surut. Wasawat alal judi. Maka istiwalah kapal Nabi Nuh di atas gunung. Ya. Kapan istiwanya? Ya, persis tepat di atasnya. Karena istiwanya kapal di atas gunung, mau nggak mau dia apa? Berpijak pada gunung. Tapi tadi sudah di atas gunung atau belum? Sudah. Tapi belum istiwa. Sudah di atas gunung. Tapi belum istiwa. Jelas? Ya. Matahari. Antum kenal matahari istiwa? Mengenal matahari istiwa? Antum kenal ada jam istiwa? Jam istiwa, pernah melihat jam istiwa? Belum pernah? Hah? Coba ketik jam istiwa. Apa bunyinya? Nah, terus yang satu jam, yang satu ngetik istiwanya matahari. Ada? Hah? Ya. Ada nggak istiwanya matahari, ada nggak? Hah? Apa Pak Budi? Hah? Pas? Itu kata Google. Nah, sejak hari ini matahari di atas kita enggak? Hah? Matahari lebih tinggi dari kita enggak sekarang? Nah, sudah istiwa. Sudah istiwa. Matahari butuh menginjak kita. Nah, tapi tetap dikatakan apa? Istiwa. Ketika tepat di atas kepala kita, dia istiwa. Lah, itu kan bukti bahwa istiwa enggak mesti berpijak, tapi pas di atasnya. Jadi kalau Anda mengharuskan, kalau mengatakan istiwa, berarti Allah butuh ars karena pijakan. Buktinya makhluk juga ada istiwa enggak butuh pijakan. Siapa yang itu ngasih definisi istiwanya matahari pada posisi matahari pada atas kepala? Ya, karena itulah bahasa. Memang pernah matahari di bawah kita? Matahari senantiasa di atas. Ya. Tapi ada saatnya matahari istiwa.
Antum nggak pernah lihat jam istiwa ya? Nah, antum nggak pernah sholat Jumat dari dulu? Nah, atau antum hidup di kota? Saya kecil itu lihat di Masjid Agung Kebumen, ya, di mana saya tinggal sekolah sejak SMP. Itu kalau Jumatan kadang di Masjid Agung, khususnya ketika saya SMA, karena kos-kosan saya dekat Masjid Agung. Jadi kalau Jumatan di Masjid Agung. Kemudian saya lihat ada 2 jam, ya, yang satu waktu istiwa, yang satu ya jam normal. Jadi jamnya beda ini. Jarum jam yang ditunjukkan oleh jam normal dengan jam yang tertulis di atasnya waktu istiwa itu beda. Di mana nanti khotib menunggu apa? Untuk naik sudah melewati nih. Di sini mungkin Pak baru jam 11.45. Pak, di sini sudah Pak jam 12 di yang waktu istiwa itu. Ada? Hah? Nah itu ada jam istiwa. Nah itu ada. Iya Pak Saudara. Iya. Iya. Nah itu sudah banyak ternyata. Bijak, ya, diantaranya. Dan seandainya nggak ada makhluk yang begitu pun, laisa kamitslihi syai'un, apalagi kita saksikan. Antum katakan matahari istiwa. Apanya? Yaitu Pak, yang kadang menjadi bermasalah. Ya. Kalau dia kan bersemayam bermasalah. Ya, secara umum, bahkan kadang di dalam. Iya. Maklum. Ya kalau makam meninggi di atas ars itu enggak akan apa? Jadi enggak menimbulkan kesan negatif. Kalau bersemayam memang kadang tadi. Ya kan istiwanya kapal. Iya, cuma kalau pas belum menempel kan dia nggak istiwa kan? Karena tadi kan wasal terdampar kan? Dia terdampar. Yang jelas selama berjalan dia istiwa di atas air jelas. Kan sejak awal kapal nabinya istiwanya di mana? Di atas air jelas. Istiwa di atasnya. Iya gitu. Itu kalau makhluk. Dan ada makhluk istiwa dan nggak nempel. Jadi secara umum istiwanya makhluk di atas makhluk yang lainnya dia berpijak. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah sesuai dengan kebesaran Allah tanpa maka bain an khalqi, terpisah dari makhluknya. Bermasah tanpa bersentuhan. Iya. Ya, Al-Jabbar. Iya.
Ya. Sudah tergambar beda ulu dengan istiwa. Ya mudah-mudahan nanti bisa lihat ya. Ya. Karena baru ya. Dan mengenal Allah Ta'ala satu poin saja itu nilainya sangat karena itu ke hati ya. Jadi pertambahan kenal Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh siapapun dari orang-orang yang tidak beriman atau yang sesat, itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Karena ma'rifatul itu kan ilmu yang paling tinggi secara mutlak. Di satuan-satuan informasi tentang Allah terus sangat berarti bagi hati kita, bagi kehidupan hati. Yakinlah itu. Ya. Jadi kalau pertanyaan manusiawi, ya. Dan kadang pertanyaan itu nggak perlu dimunculkan ketika itu salah. Jadi kita sadar ini pertanyaan yang nggak benar gitu ya. Itu nggak perlu diucapkan. Ada seorang sahabat ngadu ke Nabi, ada dalam hati, tapi nggak kebetulan untuk kemudian nanyakan. Fadzalika syarihul iman. Nah itulah iman yang sesungguhnya. Di lidah itu keluh untuk apa? Karena tadi ini nggak benar, tapi untuk nanyakan aja jadi keluh. Karena ya jelas nggak pantas lah, nggak pantas ditanyakan. Maka hilangkan saja. Jadi bentuknya langsung hilangkan, nggak perlu Ini kalau itu bersifat kan kayak misalnya aslinya man khalaqallah itu siapa yang menciptakan ini lahirnya, siapa yang menciptakan Allah Ta'ala. Oh ini sudah setan tadi. Udah. Lalu kita sudah punya kaidah ada mutakhif, tidak mentakhif, lalu muncul gambaran atau desakan keras untuk kemudian seperti apa, kaidahnya siapa. Ya. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala yang kadang ya dipertanyakan oleh hati karena adanya syubhat tasbih atau syubhat takyif atau syubhat taktil, maka kalau kemudian kita bisa menggunakan media makhluk untuk kemudian memberikan penjelasan, maka nanti ya makhluk aja bisa, apalagi Allah membabil aula gitu. Jadi terbantahkan. Siapa bilang mesti begitu? Enggak, ini buktinya. Kayak kebersamaan sebentar lagi. Siapa bilang bersama mesti begitu? Ini buktinya. Pada seandainya pun di dalam kita nggak menemukan contoh di makhluk, cukup dengan laisa kamitslihi syai'un. Tapi adanya contoh di makhluk semakin memberikan ketenangan jiwa bahwa itu pasti benar. Ya, jadi secara hukum asal kita itu sudah beriman cukup dengan informasi tanpa tanpa contoh konkret yang terjadi pada makhluk. Tapi kalau kemudian kita menemukan contoh konkret yang terjadi pada makhluk, maka itu semakin menambah, berfungsi untuk menambah. Bukan asalnya ragu. Kalau asalnya ragu itu sudah ya bermasalah. Jadi nggak boleh ragu. Jadi jangan dibiasakan kita menjadi yakin setelah
ada contoh konkretnya. Sebelum contoh konkret lagu itu bukan prinsip orang beriman. Orang beriman itu sejak sebelum ada contoh konkretnya pun dia sudah beriman. Contoh konkret hanya untuk apa? Menambah kekuatan iman. Jadi jangan dibiasakan. Karena itu ciri orang kafir. Berimannya kalau ada bukti konkretnya. Selama belum ada bukti konkretnya maka ragu aja. Nggak mesti dia mendustakan, ragu aja. Nanti dulu untuk menerima. Itu sikap orang kafir. Jangan sampai kemudian menjadi gaya keimanan kita kepada informasi syariat. Ya. Kemudian kalau sifat istiwa tadi sudah jelas ya. Ala wartafa wa su'ada istaqara. Meninggi, menetap, naik di atas ars. Untuk sifat istiwanya Allah Ta'ala. Sifat ulu Allah Maha Tinggi. Dan otomatis sifat istiwa menunjukkan kemahatinggian Allah salah datnya. Kalau Allah Maha Tinggi ya tidak hanya dalam datnya saja, tapi dalam dua makna yang lainnya juga. Nah sekarang dalil tentang Allah Maha Tinggi salah datnya itu banyak sekali. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita mengumpulkan ayat dan hadis yang di sana ada informasi Allah datnya ada di atas, itu bisa ribuan ayat dan hadis, saking banyaknya. Nah, mu'alif Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini itu memberikan beberapa bukti yang semuanya menunjuk kalau Allah itu ada di atas zatnya. Zat Allah ada di atas. Pertama dari ayat-ayat istiwa. Karena ayat-ayat istiwanya Allah di atas ars secara otomatis menunjukkan zat Allah ada di atas. Karena ars adalah makhluk Allah tertinggi. Dan tidak ada di atas ars makhluk lagi. Kemudian Allah istiwa di atasnya. Maka Allah ada di atas zatnya. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua. Tentang pengangkatan Isa. Ini model yang kedua. Yaitu raf'u syai' ilaihi. Mengangkatnya Allah sesuatu dari makhluk kepadanya. Maka kalau dikatakan mengangkat kepadanya, maka posisi yang mengangkat pasti di atas yang diangkat. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi raf'u syai' ilaihi. Mengangkatnya Allah sesuatu kepadanya. Dalam contoh konkretnya Allah mengangkat Isa naik ke atas, mengangkat Isa kepada Allah Ta'ala, berarti Allah ada di atas. Kemudian yang ketiga itu naiknya sesuatu kepadanya. Kalau tadi mengangkat, Allah mengangkat sesuatu kepadanya. Yang ketiga, naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala. Pada ayat ilayas adul kalimat thayyib, naiknya kalimat thayyib kepada Allah Ta'ala. Pasti ini menunjukkan Allah ada di atas. Karena naik menuju kepada Allah Ta'ala. Kalau naik menuju kepada Allah Ta'ala berarti Allahnya ada di mana? Di atas. Iya. Nggak ada naik ke bawah. Naik kepada Allah. Jadi kalau sesuatu naik kan nggak menunjukkan Allah, tapi naik menuju kepada Allah, berarti yang dituju dari mana? Di atas. Kemudian yang keempat, kisah
Fir'aun yang meminta kepada juru bangunnya, insinyur sipilnya, membangunkan gedung yang tinggi supaya dia punya sarana untuk ngecek Tuhannya Musa. Berarti informasi yang didapat oleh Fir'aun Tuhannya itu ada di mana? Ya. Kalau kemudian informasinya itu Tuhannya ada di mana-mana, ngapain apa? Minta untuk dibangun. Ya. Dan Fir'aun ngomong begitu, itu takaburannya, menunjukkan kesombongannya. Dan dia mengatakan Musa dusta. Dusta dalam apa berarti? Dusta dalam apa? Dalam informasinya kalau diantaranya. Tapi aku pastikan Musa itu dusta. Nanti kalau saya sudah cek pastilah dusta, nggak akan ketemu itu Allah ada di atas itu. Karena takaburannya, sombong, nggak menerima. Maka sebagian ulama salaf mengatakan man amana bi anallaha fil ulu fahuwa musawi wa man angkara anallaha fil ulu fahuwa fir'auni. Siapa yang beriman kalau Allah ada di atas, maka dia musawi, kelompoknya Nabi Musa, kelompoknya para nabi. Barang siapa yang dia mengingkari Allah ada di atas, maka dia golongannya Fir'aun. Iya, ya memang benar. Ya modelnya model Fir'aun dia. Gayanya gaya Fir'aun. Iya. Enggak, sesungguhnya dia tahu. Dia yakin informasi Musa itu benar, tapi sombong semata. Wajahadu biha wastaqonatha anfusum dulman wa ulwa. Itu lahir dari kesombongan aja. Di dalam hatinya yakin 100%. Iya, cuma tadi kan Pak, gunakan ayat yang lainnya. Wajahadu biha wastaqonatha anfusum dulman wa ulwa. Maka kita bisa pastikan Fir'aun ngomong gitu sebagai apa? Bentuk kesombongan saja, enggak gengsi mau menerima kebenaran. Hakikatnya diberitakan oleh Allah Ta'ala bahwa dia dan Baltaran yakin sepenuhnya dengan apa yang diinformasikan oleh Musa alaihissalam dalam semua informasinya. Karena bukti-bukti kerasulan Musa terlalu jelas. Dan enggak mungkin dengan, maka siapapun yang ketemu seorang nabi, seorang rasul, ya ketemu langsung dengan rasul, pasti kalau dia kafir itu kafir dengan apa? Mu'anid, sombong, bukan karena nggak tahu, dia sombong. Ya, dia yakin ini utusan Allah Ta'ala, tapi gengsi, sombong. Ya, karena ada kenikmatan dunia akan hilang dalam pikirannya, apapun dunia. Karena selalu umum orang yang kafir ba'da bayan itulah karena dunia. Dalika bi'anna mustahabul hayat dunya al-akhirah. Yang dimana itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya, kemudian ayat yang berikutnya. Ya, itu pada secara sore. Allah fis sama. Jadi ada penegasan secara jelas, nas. Allah fis sama. Di mana fis sama hanya ada dua makna. Makna pertama, kalau sama maksudnya lah sama al-mabniyah, yaitu langit yang dibangun. Berupa makhluk Allah Ta'ala yang ada wujudnya yang dibangun oleh Allah Ta'ala. Maka fis sama di situ maknanya ala sama. Fasiru fil ardi alal ard. Jadi fi bimakna ala, fi maknanya di atas. Maka apakah kalian merasa aman dengan Allah zat yang berada di atas
langit. Makna yang kedua, fis sama itu samanya mutlakul ulu. Maka finya dorok. Jadi fil ulu. Apakah kalian merasa aman kepada zat yang ada di atas? Asama bimana al ulu. Karena dalam bahasa Arab semua yang di atas kita dinamakan langit. Dan demikian juga dalam bahasa Indonesia. Semua yang posisinya di atas maka disebut langit. Ya, langit-langit. Mengapa atap ini, plafon di atas disebut langit-langit? Kenapa? Di atas, kalau di bawah bukan langit-langit. Dia di atas langit. Bagian lidah apa? Yang atas? Yang bawah atau yang atas yang langit-langit tidak? Yang atas. Ya. Kemudian ketika bintang itu di bawah langit yang dibangun atau di atasnya? Bintang itu di bawah langit yang dibangun oleh Allah atau di atasnya? Bintang itu di bawah lapisan langit atau di atas lapisan langit? Masa? Langit dunia mana? Ya. Jadi kalau bintang itu berada di atas langit yang dibangun nggak akan kelihatan. Kan langit ada pintunya untuk bisa dibuka. Nggak kelihatan karena masih di bawah. Tapi apa kata anak atau kita kecil dulu, bintang kecil di langit yang tinggi. Ya, di langit. Walaupun dia di bawah langit. Mengapa kalau di langit? Ya, di atas. Di atas yang tinggi gitu. Walaupun dia masih di bawah langit yang dibangun Allah Ta'ala. Jadi dalam bahasa Indonesia pun langit itu bisa langit yang dibangun atau langit dalam mana di atas. Ya. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Ya. Dan di sana masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Yang mana seandainya cuma satu dalil saja dari Al-Quran atau hadis sahih yang menunjukkan Allah zatnya dari atas sudah cukup untuk wajib diimani tanpa meragukan sama sekali. Bagaimana kalau ribuan? Maka Imam Abu Hanifah, dan itu juga diiyakan oleh para ulama yang lainnya, man su'ila aina Allah fala yadri fahuwa kafir. Man su'ila Allah faqala annahu al-ars walakin la yadri aina al-ars fahuwa kafir. Siapa yang ditanya di mana Allah dan dia bilang enggak tahu, maka dia kafir. Siapa yang tanya di mana Allah, dia bilang di atas ars dan dia enggak tahu di mana ars itu, maka dia kafir. Mengapa? Karena saking jelasnya dalilnya. Jadi kalau sudah disampaikan kepadanya dan tetap saja enggak beriman kalau Allah itu ada di atas, maka dia bisa dikafirkan. Kesombongan, ya, kesombongan atau syubhat yang terlalu peka, syubhat tasbih tadi, syubhat tajsim. Jadi karena ya, kalau Allah ada di atas berarti Allah ada jasadnya, dan jasad itu menjadi ciri khas makhluk. Itu aja, larinya ke situ aja. Ya. Kembali kan memang ada ilmu iradah, qudrah,
yang tidak dimiliki oleh yang tidak ada pada jasad. Mimbabi apa? Mimbabi rudud. Isi bantahan. Kan bakal bagaimana Allah berilmu? Memang ada ilmu yang tidak ada apa? Dartnya. Semua yang berilmu pasti ada dartnya. Yang berkehendak, yang berbicara. Ya. Jadi itu kesombongan atau kejahilan yang pekat. Sudah, kita cukupkan bahasan sifatul ulul istiwa. Kita lanjut dengan sifatul ma'iyah. Apa Ustaz? Ya. Break dulu. Oh gitu? Baik. Jam 9 sampai jam setengah 10. Oh ya. Mungkin sebelum break ada yang mau ditanyakan oleh bapak-bapak sekalian. Monggo, sebelum break satu kesempatan lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita break dulu sampai jam setengah 10. Insya Allah setengah 10 kita lanjutkan lagi daurah yang sesi yang kedua. Ya. Materi. Hah? Enggak. Baik. Tidak ada. Kita jeda. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tafadhol, udah ada snack yang bisa dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim.